Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM dan juga Baraya Sinta di 97,2 FM News Sinta Bandung. Alhamdulillah kembali sore hari ini kita berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM Sinta dan saya Gilang Satriadi. Insya Allah selama satu interval ke depan sampai dengan pukul 17 nanti saya akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin yang tentunya juga insya Allah beliau kembali sore hari ini akan menyampaikan tausiah singkat untuk kita simak dengan tema akhlak seorang alim bagian yang keempat namanya ya. Baik, sebelumnya kita akan sapa dulu Pak Ustadz sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, Kang Gilang. Gimana Kang? Ya, sehat juga ya? Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz. Baik, mengenai tausiah yang akan disampaikan atau dibahas sore hari ini nih, masih pembahasan atau lanjutan pembahasan yang kemarin Pak Ustadz ya? Iya, betul sekali. Kita akan menuntaskan kajian akhlak seorang alim bagian keempat ya, insyaallah. Bagian yang keempat ya. Baik, sahabat Dialis DM Sinta, sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilahkan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat DM dan Baraya Sinta rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin atas nikmat rahmatnya. Kita kembali dipertemukan di acara program Dialis DM Sinta. Anda bisa menyimaknya setiap hari pukul 16 sampai 17 di 97,2 Sinta News Sinta FM Bandung, juga di TV DM streaming. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar baik semuanya, itu yang kami harapkan. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah, dan sebagainya. Begitulah kehidupan di alam fana ini ya, silih berganti. Inginnya kita sehat terus, yang dagang inginnya untung terus, begitu kan? Namun tidak demikian. Dan merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sehat, tapi kadang juga kita harus siap ketika Allah memberikan ujian sakit. Yang berdagang hari ini untung, esok lusa wallahu a'lam mungkin menderita kerugian. Kita doakan yang sedang kebagian dapat ujian dari Allah Azza wa Jalla, yang sakit, dagangnya terpuruk, ekonominya berkurang dan sebagainya ya, yang sedang menghadapi berbagai macam masalah, kesedihan, kedukaan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kesehatan yang sedang sakit, ekonomi yang terpuruk mudah-mudahan dibangkitkan lagi. Yang belum punya pekerjaan Allah memberikan pekerjaan yang terbaik, putra-putri yang soleh-solehah. Ya, demikian pula orang tua kita, siapapun yang telah wafat meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai, guru kita, semoga mereka dalam barzah sana mendapatkan limpahan rahmat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya manan ya badi'as samawati wal ar ya zal jalal wal ikram. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. Asallahal azim rabbal arsyil azim ayyushyahu amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Dialis DM Sinta, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat bersama Bapak Ustadz Rohidin dengan tema akhlak seorang alim bagian yang keempat. Silakan Pak Ustadz. Akhlak seorang alim bagian yang keempat. Seorang alim yang berilmu ya tentu saja dia dituntut untuk memiliki seperangkat akhlakul karim, akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diungkapkan di Al-Ahzab ya, surah 33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
Al-ayah, sungguh pada pribadi Rasul itu terdapat uswah hasanah, suri teladan yang terbaik untuk kalian. Salah satu di antara kesaksian dakwah Nabi adalah karena beliau berdakwah tidak hanya dengan bil lisan, berdakwah dengan akhlakul karim, contoh teladan yang terbaik. Nah, seorang alim pun tentu dituntut demikian. Dia dituntut untuk memiliki akhlakul karimah hingga menjadi panutan umatnya, panutan masyarakat luas. Hemat saya, kita pun sama semua ya, harus punya akhlakul karimah. Nah, di antara salah satu akhlakul karimah yang harus dimiliki kaum muslimin umumnya, wabil khusus seorang alim, ya, poin keempat adalah memiliki sikap pemaaf. Memiliki sikap pemaaf. Ini rujukannya bisa Anda lihat Al-Quran surah Al-Imran, ya, surah ketiga ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, engkau menjadi lemah lembut kepada mereka. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan Allah Azza wa Jalla ketika baginda Nabi SAW diuji ketika beliau mengalami kekalahan pada perang Uhud, ya, di Madinah. Masya Allah, banyak korban kaum muslimin, bahkan beliau pun sempat berlumuran darah dan lari ke gunung Uhud. Di antaranya adalah faktor penyebabnya, ada satu kelompok sahabat sekira 60 orang yang ditugasi untuk menduduki posko di Jabal Rumat. Jabal itu gunung kecil, Jabal Rumat. Ya, di Uhud itu ada pegunungan, di situ ada apa namanya, bukit kecil kan, Gilang, bukit kecil namanya Jabal Rumat. Rumat itu artinya pemanah. Ya, Rasul amanat kepada mereka, apapun yang terjadi, kalian yang diposisikan di sini tidak boleh turun sebelum perang betul-betul selesai. Mungkin kalau sekarang mas sniper ya, penembak jitu, ya, musuh di bawah, mereka di atas, ya, sehingga bisa memperhatikan musuh dengan baik. Apa yang terjadi ketika musuh sudah mulai kalah, mundur, nah, kemudian mereka pun meninggalkan gonimah itu barang perhiasan, barang berharga yang mereka bawa ketika berperang. Jadi antaranya ada para sahabat yang lantas turun ke bawah karena dianggapnya musuh telah kalah, ya, kemudian mengambil gonimah. Apa yang terjadi, ternyata musuh belum kalah betul-betul. Khalid bin Walid, jenderal perang waktu itu masih ada di pihak musuh, belum masuk Islam. Beliau mengatur strategi, mengumpulkan pasukan berkuda yang terlatih, lantas menyusuri Jabal Rumat itu hingga mereka tiba-tiba ada di belakang kaum muslimin yang sudah tidak siap lagi dengan senjatanya. Apa yang terjadi, umat Islam mengalami kekalahan fatal. Nah, kemudian ketika datang ke Madinah Rasulullah SAW, tentu saja beliau marah juga. Ya, kata Nabi dia ya ambek nak, gitu, ya. Bayangkan saja, hemat saya tidak ada komandan perang yang tidak akan marah ketika, ya, pasukannya ternyata tidak mengikuti instruksinya hingga menyebabkan kekalahan yang fatal. Maka Allah menurunkan ayat ini, fabima rahmatim minallahi lintalahu, berkat, ya, rahmat dari Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, engkau yang tadinya mau marah menjadi lintalahum, bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan qalidul qalbi lan fadlu min haulika. Dan sekiranya kamu, wahai Muhammad, bersikap keras, artinya akhlakmu jelek, tidak terpuji dan berhati kasar, jika kamu mengambil tindakan keras kepada para sahabat, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, maka kata Allah pada berikutnya ada 4 poin, ya, akhlakul karimah yang harus kita miliki ketika menghadapi kejadian atau hal-hal yang sama seperti ini. Jangan memperturutkan emosi, jangan memperturutkan hawa nafsu, tapi yang pertama kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah kesalahan mereka. Ya, maklumilah mereka manusia biasa, para sahabat itu manusia biasa. Mereka bukan nabi, bukan rasul, sudah tentu banyak kehilapan, ketua, maafkanlah. Nah, dalam konteks kehidupan keseharian pun seyogianya kita punya sikap pemaaf seperti itu. Ketika kita tersinggung, mungkin pernah dicemoohkan, disakiti oleh siapapun, maka fa'fu anhum. Ingat ayat ini, peristiwa perang Uhud, Allah perintahkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW untuk tidak memperturutkan emosi, tidak marah, tapi
berlapang hatilah untuk memaafkannya. Satu. Yang kedua, wastaghfir lahum, bukan hanya sekedar dimaafkan kesalahan, tapi mohonkan ampunan kepada Allah supaya dosa-dosa mereka yang telah tidak mentaati Rasulnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wah, hebat sekali. Ini akhlak yang luar biasa. 3 para sahabat ternyata pada perjuangan berikutnya mereka tidak ada lagi yang menyalahi perintah Rasul. Mereka sami'na wa ata'na, kepada apapun yang diperintah Rasul. Mereka lebih mencintai pada Nabi SAW. Kenapa? Nah, sikap tadi, fa'wanhum wastaghfir lahum. 2. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Jadi ketika nanti merencanakan suatu, mungkin kita di keluarga, di masyarakat, lembaga, organisasi dimanapun, jangan memperturutkan pendapat sendiri. Bagaimanapun pendapat orang banyak lebih baik ketimbang pendapat sendiri. Ajak mereka ikut serta untuk memikirkan bikin program. 3. Yang keempat, faiza ajamta fatawakkal Allah. Jikalau kau telah berajam, artinya telah bulat untuk melakukan satu program, telah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya kita tidak boleh mengandalkan logika kita, kekuatan pasukan kita dan sebagainya. Bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya yang bisa menolong, membantu bukan karena banyak yang pasukan, kekuatan kita, tetapi Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha mencintai, menyukai pada mereka yang bertawakal padanya. Al-Imran 159. Ayat ini intinya adalah menegaskan bahwa kita bagi seorang alim dituntut untuk memiliki sikap pemaaf. Dalam konteks keseharian di rumah tangga misalnya, sikap pemaaf ini sering kali dibutuhkan di organisasi dimanapun. Adanya pertikaian, perkelahian, huru-hara, talak berjatuhan, itu akibat karena tidak memiliki sifat pemaaf. Suami istri bertengkar misalnya, ketika salah satu di antaranya mereka punya sifat pemaaf atau dua-duanya, insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu terjadi karena kedua pihak emosi, kedua pihak merasa paling benar, yang lain salah, merasa terinjak-injak kehormatan dirinya, yang lainnya tidak mau memaafkan, akan terjadi perang besar itu. Maka itu laksanakan ayat ini, maka insya Allah Allah akan berikan pertolongan pada kita, rumah tangga kita, lembaga kita, masyarakat kita, negara kita lebih jauhnya lagi, insya Allah akan ada dalam naungan Allah, akan terhindar di segala macam bentuk tafaruk, perpecahan di kalangan umat. Baik, Kang Gilang, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alhamdulillah demikian. Kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat bersama Bapak Ustadz Syifruddin. Mudah-mudahan ternyata hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, sahabat Jelis dan Sinta, silakan Anda yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, Anda dapat bergabung untuk bertanya langsung, berdialog langsung ya sore hari ini melalui telepon WhatsApp ataupun juga telepon selulernya di 0821 2020 4245. Begitu juga pertanyaan dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Juga terima kasih untuk sahabat Dialis DM Cinta yang sudah bergabung menyimak program ini melalui TV dan streaming dan juga di Facebooknya DM Streaming. Silakan ya, melalui kolom komentar juga Anda dapat menuliskan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz, kita langsung saja bahas pertanyaan dari Kang Soleh dari kawasan Ciranjang Cianjur, Pak Ustadz. Silakan Kang Soleh. Mau bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya menurut Islam apabila ada orang yang berkata kasar kepada orang lain ataupun juga membuat status di media sosial dengan kata kasar gitu, Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz, untuk orang seperti itu? Ya, tentu saja mohon maaf ya, itu mencerminkan seorang yang tidak memiliki akhlak. Ya, mungkin ibadahnya rajin, ke masjidnya, berjamaahnya, tapi ketika tutur kata, sikap kepribadian kasar, apalagi cenderung menyakiti, menyinggung orang lain, maka dia belum bisa dikatakan orang yang beriman. Ya, karena orang beriman itu bukan hanya taat kepada Allah, hablum minallah saja. Hablum minallah pun baik.
Satu contoh diungkap di Al-Furqan ayat 63 misalnya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala ardi hauna wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Dan adapun hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah hamba-hamba Allah yang ketika mereka berjalan di muka bumi ini betul-betul tidak ada kesombongan, bahkan merendahkan hatinya. Kalaupun dia potensial, kaya raya, pejabat tinggi, tapi tidak lantas menjadikan dia sombong. Apabila dia disentil, dikritik, dibuli, bahkan oleh orang-orang jahil, olu salama, bukan membalas dengan kedoliman lagi, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang penuh dengan kedamaian, kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Itulah sebetulnya seorang mukmin yang mukminun haqqo, yang benar-benar beriman. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Kita bahas lagi dari sahabat Jelis DM Sinta yang melalui pesan WhatsApp ya. Mau bertanya Pak Ustadz begini, Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika seorang anak ini merasa kehilangan figur untuk ditiru Pak Ustadz dalam akhlak mungkin begitu ya, baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar gitu Pak Ustadz. Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Ya, memang seyogianya, idealnya di rumah tangga itu yang harus menjadi figur itu orang tua, ayahanda dan ibunda, karena mereka adalah hampir 24 jam berada tengah-tengah anak-anaknya. Kita tahu sifat anak-anak itu karena dia masih fitrah, masih bersih ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan Allah ciptakan semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka apa yang dilihat oleh dia, apa yang didengar oleh dia itu akan direkam nanti dan nanti akan menjadi kepribadian dia. Seyogianya orang tua yang ada di rumah itu mesti menjadi figur bagi anak-anak. Nah, tatkala hal itu tidak didapatkan oleh anak, ya tentu saja hemat saya anak ini tidak anak yang dewasa. Ya, banyak figur-figur soleh-solehah misalnya di masjid, para ustadz, para alim ulama, gitu kan, bergaul dengan teman-teman yang ahli ibadah, dan dia tuntut untuk sebaliknya, watawasubil haqqi watawafisyum. Yang namanya ngasih nasihat dan Al-Quran itu tidak mesti dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas pun mungkin aja seperti itu. Dulu Nabi Musa alaihissalam ngasih nasihat kepada ayahandanya Fir'aun, ayah angkatnya itu kan, ya tidak berdosa. Kalau memang ayahandanya masih jauh dari hidayah misalnya, anaknya hamilah soleh, karena dia tolong ngaji dan sebagainya, kasih masukan orang tuanya. Ya, sudah menjadi orang tua yang soleh juga. Baik, terima kasih. Ya. Dilanjutkan kembali pertanyaan dari Ibu Neneng Suhainah ya, dari kawasan Sukabumi. Ustaz mau bertanya, oh baik Ibu, inti pertanyaannya adalah kredit rumah nih Pak Ustaz, itu apakah termasuk riba, apakah tidak Pak Ustaz? Jual beli dengan sistem cash atau cicil, kedua-duanya boleh. Hukumnya boleh. Halal ya. Wa halalul bai'a wa harama riba. Al-Baqarah 275, Allah Azza wa Jalla menegaskan, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apakah jual beli itu dengan cara cicil atau mungkin dengan cara cash, ya asal bebas dari sistem-sistem riba, maka hukumnya halal. Ya, lihat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Orang-orang beriman, jika kalian mengadakan hutang piutang, nah ini maksudnya muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan, faktubu, maka hendaklah kamu catat. Artinya dibolehkan di sini kan? Gitu. Beli kendaraan 2 tahun, 3 tahun cicil, di rumah 10 tahun, silakan saja. Tapi bebas sistem riba. Ya, sistemnya gini, tentukan lu harganya. Ada sepeda motor misalnya, untuk cicilan 2 tahun, berapa harganya? 20 juta atau 24 juta, biar mudah ngitung ya. 24 juta bagi 24 bulan, berapa per bulan panggilan? 24 juta untuk 1 juta ya. Untuk 2 tahun 1 juta. 24 juta untuk 2 tahun berarti 24 bulan kan? Berarti 1 juta. Ya, udah. 1 juta. Iya, 1 juta. Nah, jangan ada penambahan nilai di tengah-tengah perbedaan cicilan itu. Maka supaya tidak ada penahan nilai, jangan nunggak. Itu supaya tidak ada unsur. Boleh seperti itu ya.
Terima kasih. Baik, melalui telepon kita akan coba sapa juga, silakan ya 0821 2020 4245. Baik, silakan. Assalamualaikum. Enggak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Ustadz Kang Gilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eti Sirnagali, silakan. Ya, mangga Bu. Iya, Ibu Eti Sirnagari. Nah, enggak, mangga. Ustadz paminuju ceramah. Aya anu ngobrol wae. Nya di waga sering teh. Bu eta mah kewe apa mah ieu mah kateragepkeun heula ieu ceramah. Nah, si ibu eta teh jantan bendu. Ari eta jantan bendu. Terus we karana ros. Benten jahet manahna anjeunna. Ngaros. Kuat tahu pamik itu teh abdi dosa henteu ka anjeunna. Janten jahet. Mangga. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu resiko, Bu. Resiko dalam dakwah itu ya kadang diterima, dapat simpati, dapat pujian, dapat tepuk tangan, bahkan dapat amplop ya. Sebaliknya, mungkin disindir, dicaci maki, diusir kalau Nabi SAW bahkan dilempari batu, insya Allah. Ya, yang penting apa yang kita sampaikan itu hak kebenaran ya. Memang dituntut sampaikan dengan bil hikmah, dengan berargumentasikan dalil ya, dengan bahasa yang lembut. Nah, sebagai orang yang beriman ketika diingatkan sebetulnya mesti bersyukur. Uji pada hadis Al-Baihaqi, Rasul menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ya, jadilah kau orang alim, orang yang mengajar, orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, yang belajar, mendengar ceramah, mendengar tausiah, kajian dengan serius, atau paling tidak au mustami'an, paling tidak jadi pendengar yang baik, ya, atau au muhibban, mencintai ilmu. Wala takun khamisan, janganlah kau menjadi orang yang kelima, ngajar hente, diajar hente, mendengarkan tidak, mencintai tidak, bahkan mengganggu. Ya, Nabi fatahlik maka celaka lagi. Tuh. Di apa yang Ibu sampaikan pada Muslim itu betul seperti itu. Punten, saya juga sering menyampaikan seperti itu. Mohon maaf, beribu maaf kalau nggak saya sampaikan dosa saya. Ya, juga kasihan yang lain yang serius mendengar kajian kita, apa yang kita sampaikan terganggu yang lain. Seyogianya kalau Anda menghadiri kajian dimanapun, jangan melihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Rasul berwasiat kita harus menjadi yang salah satu di antara 4 tadi, yang mengajar, yang belajar, pendengar baik atau mencintai ilmu. Jangan menjadi yang kelima, itu orang yang mengganggu fatahlik, maka dia akan celaka nantinya. Ya Bu ya. Baik, namun tentu sebagai alim kita harus sabar juga menghadapi itu semua. Ya. Kita lanjutkan kembali dan silakan sahabat Yalis DM Center untuk Anda yang mempunyai pertanyaan dan ingin langsung bertanya juga melalui telepon ya. Telepon WhatsApp silakan 0821 2020 4245. Begitu juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. Mau bertanya Bapak Yudi Alamsyah Pak Ustadz, kalau alim sama alim ulama itu sama enggak Pak Ustadz nih? Ya, betul, jamaknya ulama. Orang yang alim, orang yang mendalami ilmu, khususnya ilmu agama. Ya, sama aja itu. Mereka punya kewajiban untuk menyampaikan ilmunya. Ini baru poin keempat, Kang Gilang ya. Nanti ada poin-poin berikutnya yang lebih hebat lagi. Kenapa saya bahas poin demi poin supaya bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Seperti saya menyampaikan juga untuk kita semuanya.
Ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya di 082120204245. Pak Ustadz mau bertanya, apa ini maksud dengan sedekah pagi itu, Pak Ustadz? Ya, sedekah itu sebetulnya sodakoh ya, kalimat aslinya. Mau pagi kah, mau siang kah, itu tidak jadi masalah. Kita lihat di Al-Baqarah ayat 270. Ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin, apa saja nafkah yang kau keluarkan, zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, dan apa saja nazar yang kamu jadikan lalu kamu penuhi dengan tepat, tidak usah khawatir. Fa innallaha ya'lamuhu. Sesungguhnya Allah pasti akan mengetahuinya, pasti akan membalasnya dengan balasan pahala yang sebaik-baiknya. Mau pagi kah, mau siang kah, sore kah, malam kah. Kalau bisa setiap saat. Saya sedang menggerakkan kepada jemaah di sini adalah sodakoh setiap hari. Tiada hari kecuali bersodakoh. Tingkatan lagi, sodakoh setiap sholat. Tiada sholat kecuali bersodakoh. Duhur anak ke masjid, bawa uang sodakoh. Ya, asarnya, maghrib, kita begitu seterusnya. Berzakat itu relatif. Allah Maha mengatakan, yang penting kedisiplinan itu yang paling penting itu. Sehingga kalau kita sudah terbiasa begitu, maka insya Allah kita akan tercatat oleh Allah sebagai hamba ahli sodakoh. Dan nanti di milik kiamah, Masya Allah, kita akan dipanggil di surga pintu sodakoh. Kita lanjutkan kembali, silakan. Anda yang ingin kembali bergabung ya, 082120204245, kita akan coba untuk kembali sapa ya. Telepon yang sudah bergabung sore hari ini silahkan. Ya, nampak ada Ibu Eti ya, nampaknya mau bergabung sore hari ini, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz, itu Maros. Waalaikumsalam. Sunat, sukul wudhu, nganggo surat, tesawios, Pak Ustadz. Fatihah hungkul gitu. Biasa, Pak Ustadz. Baik. Iya, baik. Terima kasih Ibu Eti di kawasan Sarijadi. Sholat sunnah syukur wudhu. Disebut syukur wudhu itu karena sholat sunat ini berkaitan dengan wudhu. Jadi hadisnya sesuai sekali. Man tawaddo'a, barang siapa wudhu, nah wudhu hadap seperti wudhuku ini, lantas dia menyempurnakan wudhunya, cuma sholat rakaatain. Lantas dia sholat 2 rakaat dengan catatan tidak bicara apa-apa. Jangan ada aktivitas yang menjeda dari wudhu ke sholat suku wudhu. Misalnya ibu habis wudhu ke dapur heula. Ya, ditutung peda ulah po ya. Nah, habis wudhu bapak kagok persib biasanya main ya, lihat tuh sebentar di TV. Jangan dong. Kalau Anda mau syukur wudhu, ya langsung aja habis sholat langsung ke tempat sholat. Ya, di rumah misalnya. Oh, kata ini. Pertanyaannya, bolehkah nggak pakai surat? Nggak apa-apa, Bu. Ya, mau Al-Fatihah aja boleh. Ya, pakai surat juga silakan pilih yang pendek-pendek. Apa pahalanya? Gufir. Maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni oleh Allah baginya dosa yang telah lalu. Hadis yang Bukhari. Ya. Baik, Pak Deden, kawasan Cicurug Sukabumi bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara atau pentingnya menjaga akhlak yang mulia itu Pak Ustadz? Wah, luar biasa ini. Seorang muslim itu pasti dia punya akhlak yang mulia. Akhlak dan kepribadian dan kehidupan itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan bagi seorang muslim. Ya, ibarat ikan dengan airnya. Hilang, kira-kira kalau ikan diangkat dari air akan hidup nggak? Nggak akan ya. Iya kan, mati kan. Ibarat asin dengan garamnya, manis dengan gulanya. Nggak mungkin kan disebut gula kalau nggak manis, dan nggak akan laku gitu. Ya, nggak mungkin disebut garam kalau nggak asin. Jadi sesuatu yang tidak boleh lepas itu. Muslim, ya otomatis dia harus memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Rasul mengingatkan kita bahwa innama bu'istu liyutammima makarimul akhlak, sesungguhnya
Tiada lain aku diutus ke muka bumi ini intinya ada untuk menyempurnakan akhlak. Maka insya Allah bismillah sedikit demi sedikit ya ayat-ayat Al-Quran, sabda Nabi yang telah kita pahami, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita jauhi, bismillah ya satu persatu mari kita laksanakan. Ya, dilanjutkan pertanyaan dari Mbak Nur di kawasan Yogyakarta bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah dan juga menyampaikan apa yang dicontohkan oleh Rasul, mungkin begitu maksudnya Pak Ustadz ya, untuk mengarahkan seseorang menjadi lebih benar, tapi tanpa menyakiti atau juga tanpa membuat orang itu tersinggung Pak Ustadz. Iya, memang dakwah itu harus disampaikan secara luas, apa yang disampaikan Ibu Nur tadi betul. Ya, namun bagaimanapun luasnya baik yang kita menyampaikan, rasanya sulit ya untuk menjaga supaya orang jangan tersinggung. Ya pasti ada aja. Ya, tapi yakinilah ketika kita menyampaikan dengan benar, kalau ada yang tersinggung kita tidak berdosa. Nah, caranya bagaimana? An-Nahl surah 16 ayat 125 ada 3 metodologi dakwah yang Allah berikan pada kita dan telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sukses. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum bil lati ahsan. Ajak oleh manusia dan mereka kembali ke jalan Allah dengan cara satu bil hikmati dan hikmah. Hikmah yang dimaksud adalah berargumentatifkan Quran dan Sunnah. Jangan menyampaikan sesuatu tanpa ada rujukan dalil. Wal mu'idatil hasanah dan pelajaran yang baik yang bisa dipahami oleh mereka dengan mengungkapkan amsilah contoh-contoh dalam kehidupan. Wajadilhum billati ahsan, kalau mungkin perlu tukar pendapat atau debat dengan cara yang lebih baik pula. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Sampaikan kebenaran dengan lugas, dengan berargumentatifkan, baik dari nakliyah pun akliyah. Nah selanjutnya, itu serahkan pada Allah. Kenapa? Inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabilihi wa huwa alam biman hadid. Sesungguhnya hanya Tuhan, hanya Allah lah yang maha mengetahui siapa orang yang telah disesatkan dari jalannya dan siapa pula orang yang mendapat hidayah. Tugas kita nggak lebih hanya menyampaikan saja. Maka itu sampaikan dakwah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, hilangkan kebencian kepada pihak manapun, hilangkan emosi amarah kepada siapapun. Tumbuhkan tadi wal'afina nih sikap pemaaf. Terima kasih. Dari Ibu Haja Ellen selanjutnya Pak Ustadz bertanya, kalau sholat tahajud dan sholat witir, kemudian zikir dan juga berdoanya setelah selesai 11 rakaat itu Pak Ustadz, apakah itu tidak apa-apakah Pak Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Usai 4 rakaat Rasulullah berbaring ke sebelah kanan. Sebelum witir ini. Aisyah Ummu Mukminin bertanya Rasulullah, "Atanamu qabla witr?" Apakah kau tidur dulu sebelum witir? Karena kelihatannya seperti itu. Rasul menjawab, kedua mataku terpejam seperti tidur, tapi hatiku tidak, melainkan zikrullah. Ya, tambah kehebatan Rasul ya. Walaupun matanya terpejam seperti itu, hatinya zikir pada Allah. Kamu orang yang bilang, panon blotot oge, hati mah kemana wae. Kamu panon syariah kemana wae. Itu jadi artinya jadi dalil bagi kita boleh dijeda, istirahat dulu, berzikir, berdoa, boleh silakan ya. Atau nanti habis witir pun masih ada waktu nih, terus subuh masih ada waktu nih, ada jeda, doa lagi, silakan. Makin banyak memohon, berdoa kepada Allah, Allah akan semakin senang pada kita ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya mengenai solawat yang lainnya gitu Pak Ustadz. Ini apakah boleh nggak Pak Ustadz kita bacakan dalam aktivitas sehari-hari gitu atau dalam waktu-waktu senggang gitu? Boleh tidak Pak Ustadz? Membaca salawat itu diberi oleh Allah. Ya, Allah merintahkan pada kita untuk bersalawat pada Nabi SAW. Ketika Allah merintahkan kepada para sahabat untuk bersalawat pada beliau, para sahabat dulu bertanya, "Pakai padu sholli alaik." Ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami bersalawat kepadamu? Ya, Al-Hajjab 56.
Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 33 ayat 5. Waktu ditanya bagaimana cara membaca salat kepadamu, karena Allah merintahkan harus bersalat padamu, Rasulullah tidak langsung menjawab. Sakata hunaihata, termenung sejenak. Kenapa? Menunggu wahyu. Hebatnya Nabi. Walaupun seorang Nabi, Rasul, beliau tidak pernah menyatakan sesuatu kecuali bimbingan wahyu. Makanya sabda Nabi, perilaku Nabi, itu semua mutlak harus kita ikuti. Tak lama kemudian, faqala, dia bersabda, ulu, silahkan kalian bersalawat kepadaku, yakni selawat seperti yang kita baca dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Jadi selawat yang asli, yang redaksinya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Minimal ketika kita mendengar nama Rasul disebut, atau ketika baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal itu pun salah. Ya. Terima kasih. Ya, silakan melalui 0821 2020 4245. Sahabat TSDM Cinta, Anda dapat kembali untuk bertanya melalui telepon ya, bertanya langsung kepada Pak Ustadz, ataupun juga pertanyaan dikirimkan saja di nomor yang sama melalui pesan WhatsApp-nya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya. Pak Ustadz, ini boleh nggak Pak Ustadz kita membaca Al-Quran walaupun kita mungkin masih belum fasih dalam membacanya, belum begitu paham mengenai tajwid dan aturan-aturannya gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Bukan boleh lagi ya. Membaca Al-Quran itu hukumnya mutlak wajib, fardu ain. Setiap muslim wajib membaca Al-Quran. Apakah sudah fasih, apakah dalam tahap belajar. Ya, kalaupun orang membaca Al-Quran terbata-bata, banyak kekeliruan, Rasul menyatakan antum ini, dia akan dapat 2 pahala tuh. Yang membacanya banyak kekeliruan pun dikasih 2 pahala. Yang pertama, pahala setiap huruf yang dia baca. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Tiada yang dibaca satu huruf pun dari kitab Allah melainkan bacanya 10 poin kebaikan, bahkan dikatakan sampai 10 poin kebaikan. Yang kedua, pahala dari kesungguhan dia untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Ketahuilah Al-Quran ini yang kita baca, yang kita belajar setiap hari akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Maka tema saya harus merasa rugi kita hidup sebagai seorang muslim. Ada hari yang tidak di dalamnya membaca Al-Quran. Dengan kata lain, jangan ada hari yang terlewati kecuali kita membaca Al-Quran. Kalau hanya beberapa ayat misalnya, baca Al-Quran. Sediakan waktu yang khusus. Entah mungkin pada maghrib ke isya atau pada isya, pada silakan. Silakan waktu yang khusus, tempat yang khusus di rumah. Rasul memberikan motivasi kepada kita, jayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah dan bacaan Al-Quran. Bukan aksesoris yang mahal-mahal. Nggak ada artinya itu. Paling hanya sekedar decak kagum tetangga, ya, hanya akan menimbulkan riya saja. Tapi yang terbaik, hiasilah dan bacaan Al-Quran. Terima kasih. Ya. Ibu ini selanjutnya bertanya Pak Ustadz, kalau kita mau berdoa, apakah harus bersolawatkah dulu Pak Ustadz? Ya, betul. Adab berdoa itu jangan terdofain. Ya, Rasul mengatakan coba puji dulu Allah, sanjung dulu Allah. Ya, akhiri dan baca sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau baca Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna pada umumnya. Ya, silakan istighfar yang banyak, zikir yang banyak, baru langsung pada poin doa yang kita mintakan. Terima kasih. Ya. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz mau bertanya bagaimana Pak Ustadz dengan sikap suami ini kalau emosi itu mungkin suka mecah-mecahin barang-barang yang ada di rumah nih Pak Ustadz. Bagaimana dengan hal itu? Alah, atau galak kalau cara gitu. Ikan lunas yang dilakukan, aduh, dipus-pus. Ya memang temperamental seperti itu kadang-kadang sulit ya untuk dihilangkan.
Saya ingat sebuah hadis ketika ada sahabat yang minta nasihat Pak Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, berilah aku nasihat. Allah Rasul bersabda, la taltong gede amek. Ausini ya Rasul, beri aku nasihat yang lain. La taltong gede amek. Sampai 3 kali berulang-ulang. Rasul memberikan nasihat pada sahabat ini dengan nasihat yang sama, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini menunjukkan memang untuk meredakan emosi itu bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Karena emosi itu pasti sumbernya dari setan. Setan itu luar biasa tenaganya. Begitu. Makanya bagi yang suka pemarah, nih, mohon maaf ya saya sampaikan, ada beberapa tips dari Nabi SAW. Yang pertama, kalau marah Anda sambil berdiri, cobalah duduk. Ya, urat-uratnya ditenangkan. Diadakan pada duduk, santai. Masih juga emosi, ya silakan berwudu. Wudu aja. Ya, wudu aja. Kalau Anda sudah punya wudu, wudu lagi. Alasannya Rasul menyatakan, amarah itu dari setan. Setan Allah ciptakan dari api. Api bisa padan air. Masih juga emosi, coba berdoalah pada Allah. Adakah doanya? Ada. Allahumma gfirli zanbi wadzib ghaidah qalbi wa ajirni minasyaitan. Dah hafal ya? Allahumma gfirli zanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Wadzib ghaidah qalbi, hilangkanlah kemarahan yang ada pada hatiku. Wa ajirni minasyaitan, jauhkanlah syaitan dari diriku. Atau minimal berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh dulu. Itu diantaranya. Dan Anda yang jadi objek kemarahan suami, hati-hati, jangan terpancing. Nah, yang menjadikan pertengkaran semakin meruncing, ya si bapak mau peskenon, gelas, bisa ibu mau pesken piring. Hancur rumah tangga nanti. Ini yang harus dimiliki tadi, Al-Imran 159 itu. Wa'fa'fu anhum wastaghfir lahum. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali melalui teleponnya ya, silakan 0821-2020-4245. Anda dapat bergabung untuk bertanya langsung ya kepada Bapak Ustadz sore hari ini. Ya, baik. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sarang Sinta. Mohon Bapak mangga. Assalamualaikum. Ya, News Sinta FM. Mangga silakan Pak. Sarang Pak Ujang Cipatik. Mangga Pak Ujang. Salam. Pada naros. Kan Pak Ustaz. Iya teh pami dinten Jumaah Ustaz. Pak mohon Jumaah hari pami adan teh sok ngangola azhab 5 genep eta aya keterangan teh Pak Ustaz. Iya, mangga Pak. Ya baik. Mungkin Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ujang. Alhamdulillah, Barat Sinta, gimana pada pendengar 97,2 News Sinta FM. Alhamdulillah, terima kasih perhatian Anda menyimak terus ya program Dialis DM Sinta setiap sore Senin sampai Jumat. Ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat asbabul wurud, hadis-hadis yang mengungkapkan tentang azan, kalimat-kalimatnya udah jelas Pak. Semua waktu sholat, apakah duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat, ketika azan dikumandangkan, tidak ada kalimat-kalimat lain kecuali ya kalimat azan. Allahu Akbar, dan seterusnya ya, sampai la ilaha illallah. Ada juga, usai nanti mengumandangkan azan, Rasulullah menyatakan berdoa. Apa doanya? Allahumma robba hadid da'wati tamas sholatul qaimah dan seterusnya. Ketika kita mendengar azan, jawab seperti apa yang dikatakan muazin. Kemudian ketika ila hailatain, kita jawab la haula wala quwwata illa billah, lantas tutup dengan doa, maka Rasul mengatakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia akan
halal akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ya, demikian Pak Ujang. Alhamdulillah, hatur nuhun. Bara Sinta, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bara Sinta di 97,2 FM News Sinta Bandung. Dan memang khusus untuk program ini, untuk bertanya kepada Pak Ustadz, telepon yang Anda gunakan di nomornya itu nomor 0821 2020 4245 ya. Itu bisa Anda hubungi melalui telepon WhatsApp-nya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Pak Samsudin bertanya, apakah termasuk dakwah Pak Ustadz dalam membangun masjid itu gitu Pak Ustadz? Oh, bukan dakwah lagi Pak Samsudin. Ya, ada hadis khusus itu Rasul menyampaikan man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang membangun masjid di dunia, Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Yang namanya rumah di surga ya sekelas mahligai istana, bukan rumah biasa. Masya Allah. Dan yang lain jelaskan, kalaupun cuma sebesar tempat menyimpan telur seekor burung. Ya, kalau manupi itu sebenarnya manupi kecil kan, di telurnya itu lebih kecil lagi. Ya, tidak mungkin luas sekian hektar, sekian ratus meter, ya. Hanya beberapa senti saja anak ikut berwakaf di situ, maka baitan fil jannah. Allah akan membangun sebuah malaikat di surga. Oh, banyak lagi keutamaan masjid ini ya. Di antaranya salah satu di antara 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang memiliki hati terkait kepada masjid. Masya Allah. Makanya perhatian kita kepada masjid harus lebih optimal lagi. Anda punya rezeki, ada lelang wakaf tanah masjid, sok harus yang paling depan Anda untuk menitipkan rezekinya supaya nanti Allah membuat sebuah mahligai di surga. Terima kasih. Ibu Ai Kurniasi selanjutnya Pak Ustadz bertanya, kalau membaca Al-Quran namun tidak langsung dari mushafnya gitu Pak Ustadz, tapi membaca dari aplikasi di handphone, apakah itu tidak apa-apa Pak Ustadz? Itu kan media, ya. Cuma media alat saja, mudah handphone, atau Anda bawa notes yang Anda tulis dengan tangan sendiri, atau ada kuan satu juz kecil-kecil, itu dengan badan ada masalah. Atau Anda hafal ayatnya, silahkan. Yang penting dibaca adalah yajluna kitab Allah. Sepanjang dibaca itu adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, baik medianya di handphone dan sebagainya, tidak ada masalah. Itu akan jadi pahala bagi Anda. Bahkan ada bagus sekali itu program sebuah speaker kecil, ya, itu tidak saya sebutkan nama mereknya, jadi promosi nantinya. Bagus itu, bisa diperdengarkan oleh Anda bisa menyimak Al-Quran, bisa dipakai untuk hafal dan sebagainya. Pokoknya hemat saya, teknologi yang ditemukan oleh manusia saat ini manfaatkan untuk ibadah. Contoh, Anda punya handphone, bisa kan? Anda mendengar 97,2 News Sinta FM, menyimak dialis sore seperti ini, bisa di kendaraan dimanapun. Anda punya handphone, masukin handphonenya dengan program-program Al-Quran dan gratisan itu luar biasa ya. Terima kasih. Ya. Satu pertanyaan lagi dari Pak Budi. Pak Ustadz bertanya, bagaimana cara agar kita ini terhindar dari sifat iri, dengki, ria, takabur, dan juga suudzon kepada orang lain, Pak Ustadz? Ya, takut kepada Allah. Ya, min khosyatillah. Takut dan azab yang akan Allah timpakan pada kita, apalagi orang yang dianas, yang menyombongkan diri, yang takabur, Masya Allah. Dia memiliki kiamat, dia tidak akan dilihat oleh Allah ancam-ancam. Yang dianas, ingin dipuji orang, maka semua amalnya habitut amalum akan sia-sia. Ya, dan berusaha untuk menambah ilmu, pengetahuan, menghadiri pengajian-pengajian, paling tidak mendengar, menyimak kajian-kajian seperti ini, dan bergaulah dengan orang-orang sohib-sohib kita yang betul-betul ahli ibadah, yang lebih sulit kita. Sebaliknya jauhilah pergaulan orang-orang yang jauh dari agama. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ustadz, dan nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir ya yang sempat kita bahas di sore hari ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah, sudah terakhir ya, nggak terasa. Mudah-mudahan manfaat. Bara Sinta, 97,2 News Sinta, terima kasih. Sahabat TM yang nonton di TV, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini benar-benar banyak berikan faedah, manfaat, barokah untuk kita semuanya. Maafkan saya atas kesalahan dan kekhilafan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una syukna ilmu. Mohon maaf, mohon izin, nanti malam ada pengajian, insya Allah ada yang
dekat dan lokasi, silakan Masjid Al Muhajirin di Komplek Ganda Soli Indah Soreang ya. Nanti pada Isya Masjid Al Muhajirin Komplek Ganda Soli Indah Soreang. Insyaallah saya akan hadir menyampaikan tausiah pada Pak DKM, keluarga besar almarhum Pak Haji Hermana, keluarga besar Kang Asep Kumis dan semua Pak RW juga, insyaallah saya hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Jaris DM Sinta, kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih untuk Anda sahabat Jaris dan juga sahabat DM dan juga Baraya Sinta di 97,2 FM News Sinta Bandung. Dan juga tidak lupa mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Insya Allah besok kembali program ini akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Terima kasih divisi program juga rekan-rekan yang sedang bertugas sore hari ini, Kang Yana, Kang Dodi, Kang Didi WG juga terima kasih. Saya Gilang Satria dia bertugas sore hari ini juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.